Semangat nggak semangat? Yang pengen haji, pengen umroh, tunjuk tangan. Masya Allah. Ya. Kalau tunjuk tangan bayar nggak? Ya, tunjuk tangan aja dulu ya. Insya Allah yang hadir di sini semuanya dalam waktu dekat akan Allah undang jadi tamunya. Kalau dari wajahnya mah udah pengen banget ya. Udah diubun-ubun ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, semangat ya jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita doakan, kita support, yaitu Ibu Dwi yang hari ini mengundang Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan travel Dwi Amanah Harapan Haromain, Dwi Amanah Haromain menjadi travel yang sukses, travel yang banyak jamaahnya, travel yang bermanfaat untuk banyak orang, terutama untuk para duafa, fuqara, yatim. Mudah-mudahan kalau hari ini baru dikasih uang saku, nanti tahun depan diumrohin. Mau diumrohin? Ya. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Hananah yang tadi sudah memimpin Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Halimah yang juga hari ini hadir, Ibu Hajjah Rosmalia selaku MC kita. Ustazah ini ada? Mana Ustazah ini? Masya Allah, akhirnya ketemu di sini. Jadi orang Cabang Mungin ya? Masya Allah, Cabang Mungin, halo. Wah, luar biasa Cabang Mungin. Udah kangen saya. Ya, biasa ketemu kalau Maulid sama Mi'raj. Nah, di Cabang Bungin. Ternyata hari ini dipertemukan di asrama haji. Ada yang belum haji nggak dari Cabang Bungin? Coba nunjuk yang belum haji. Oh, banyak. Di Cabang Bungin bukan masih lebar tuh sawah. Sawah siapa? Sawah orang ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah Mbak Ibu sekalian. Ini sini Bu Dwi, sini Bu Dwi ini ya kan partner saya, bestie kalau sekarang ya. Saya itu kalau launching sesuatu, memulai sesuatu pasti hari Rabu. Selalu hari Rabu. Dan hari ini launching nama travelnya dah gitu Bu ya. Dwi Amanah Haromain, hari Rabu. Kenapa hari Rabu Bapak Ibu sekalian? Karena kata Nabi, ida budi'a ya ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa waqad tamma.
Segala sesuatu yang dimulai pada hari Rabu, maka dia menjadi nilai yang sempurna. Mudah-mudahan ya. Dah ini, dahnya sekali atau 2 kali, Bu? Dah gitu ya. Dah itu dui amanah haromain. Ya. Jadi dah begitu, Bu. Dah ya. Mudah-mudahan dah ini Allah sempurnakan segala kekurangannya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hari Rabu itu adalah hari berkahnya orang beriman. Hari Rabu itu hari diciptakannya cahaya. Maka yang datang ini semua adalah orang-orang yang bercahaya. Dan akan ketemu dengan manusia yang membawa cahaya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, Bu ya. Amin, amin ya Rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Bapak Ibu, kenapa sih orang tuh pengen banget pergi haji, pergi umroh? Ya, enak, Bu ya. Ayo lagi enggak? Kenapa sih orang pengen banget pergi haji, pergi umroh? Enak, enak doang dah. Ya, itu mah sama kawin ya. Kenapa Bu kawin? Enak gitu ya. Orang pergi haji, pergi umroh, satu, karena orang berangkat haji, berangkat umroh menjalani perintah Allah. Nah, dicatat nih Bapak Ibu sekalian ya. Orang pergi haji, pergi umroh karena menjalani perintah Allah. Apa dalilnya? Wa atimmul hajja wal amrata lillah. Sempurnakan hajimu, sempurnakan umrohmu semata-mata karena Allah. Kalau udah Allah yang perintah, Bapak Ibu sekalian, satu, perintah itu penting. Jadi semua perintah Allah di dalam Al-Quran itu adalah perintah yang penting. Haji dan umrah perintah Allah yang sangat penting. Makanya karena dia penting, ketika Bapak Ibu berangkat haji, ketika Bapak Ibu berangkat umrah, jangan main-main. Selalu saya pesan gitu. Ya, karena sedang menjalani perintah Allah yang sangat penting. Banyak orang di luaran sana, hartanya banyak, tapi belum dapat undangan Allah. Hartanya ada, pengen banget pergi berangkat haji dan umrah, tapi nggak sehat. Hartanya ada, sehat, waktunya nggak punya. Kalau yang depan saya, waktunya punya, sehatnya ada, winning belum. Ya. Jadi orang berangkat haji dan umrah, ibu sekalian, itu adalah semata-mata menjalani perintah Allah yang sangat penting. Makanya saya selalu bilang, awas, ketika haji, ketika umrah, jangan dinodai, jangan dirusak. Karena setiap orang haji, setiap orang umrah pengennya mabrur. Ya, mabrur itulah yang mahal. Karena orang yang hajinya mabrur, umrahnya mabrur, balasannya hanya satu, surga. Siapa yang tidak pengen masuk surga? Semuanya pengen masuk surga. Di tempat ini enak nggak, Bu? Adem nggak? Bagus nggak? Di surga, Bapak Ibu sekalian, 1000 kali lipat, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa, jauh lebih enak dari tempat ini. Ini aja udah enak. Ini dari cabang Bungin Cimeraba berangkatnya. Masya Allah, bisa subuh saja. Ngomong-ngomong bawa timbel nggak? Bawa. Alhamdulillah. Ya, tenang, pokoknya sama Ibu Dwi, datang perut kosong, pulang perut kosong. Ya, kalau kata orang Jumalang, kilokan dari cabang Bungin udah kosong perutnya, nyampe sini belum apa? Belum diisi. Tenang, pokoknya ntar pulang dari sini nggak kuat jalan, guru, karena saking kenyangnya ya. Yang kedua, ibu sekalian, kenapa perintah Allah
haji dan umrah itu. Setiap perintah Allah itu, Bu, efeknya nih, manfaatnya besar. Apa manfaatnya? Doa tamu Allah itu semua mustajab. Jadi nanti yang akan berangkat, baik haji, baik umrah, jangan sia-siakan. Angkat tangan, berdoa, khusyukkan hati, khusyukkan pikiran. Orang pengen banget nyampe ke depan Ka'bah. Bapak Ibu yang sudah sampai depan Ka'bah, teteskan air mata, khusyukkan pikiran dan hati kita, berdoa. Karena semua doa tamu Allah itu tidak ada yang ditolak Allah. Ya, inilah kenapa perintah Allah itu penting. Karena semua perintah Allah itu mengarah kepada doa-doa mustajab. Maka selalu berdoa nih. Bagi kita yang belum bisa datang ke sana, titip doanya. Besok lo kan berangkat, ya, gua titip doain gua, biar gua bisa berangkat. Begitu. Biarin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu belum bisa doa langsung di depan Ka'bah. Bapak Ibu belum bisa doa di Raudhah. Tapi dengan sebab ada saudara kita, ada tetangga kita yang berangkat haji, berangkat umrah, maka titiplah doa dengan orang itu. Biar kita bisa merasakan bagaimana supaya bisa menjadi tamu Allah. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup mata, sebelum kita pulang ke alam akhirat, sebelum kita mati, kita sudah ketemu dengan Baitullah dan ketemu dengan Rasulullah. Amin, Bu ya. Yang kedua, kenapa Bapak Ibu pergi haji dan pergi umrah? Karena orang haji, orang umrah itu Bapak Ibu sekalian menghapus dosa. Ada nggak orang yang dalam ruangan ini yang kagak punya dosa? Ibu bapak, banyak nggak dosanya? Banyaknya segede apa? Wah. Saking banyaknya tuh, kalau ibarat dosa satu bisul, itu palanya bisulan semua. Ya. Untuk menghapus dosa-dosa kita, Bapak Ibu sekalian, maka datanglah haji dan umrah. Kata Nabi, innal haja yahdimu makana qablahu. Sesungguhnya pergi haji itu menghapus dosa-dosa sebelum berangkat haji. Ya. Jadi supaya dosa-dosa kita dihapus, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah urungkan niat, jangan pernah sampai nggak kepengen untuk bisa haji, pergi umroh, karena itu adalah momen untuk menghapus dosa. Semuanya akan menghapus dosa. Sholat di Masjidil Haram menghapus dosa. Iktikaf di Masjidil Haram menghapus dosa. Jalan dari rumah menuju Masjidil Haram menghapus dosa. Satu langkah dari rumah kita menuju Masjidil Haram, berapa ribu langkah itu? Kalau satu langkahnya satu dosa yang dihapus, satu langkahnya mengangkat satu derajat kita, itulah manfaatnya. Kenapa kita berbondong-bondong pergi haji dan pergi umrah. Yang ketiga, ya, pergi haji dan pergi umrah itu jihad, terutama buat perempuan. Bu, saya tanya nih, mau pilih megang senjata ke Israel berjihad, apa mau pilih dari sini ke Mekah pergi umroh? Hah? Enakan pergi apa? Pergi umroh. Makanya dulu Aisyah, istri Nabi, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun? Ya Rasulullah, apakah bagi perempuan itu punya kewajiban jihad? Kata Nabi, iya. Jadi bapak ibu, ibu-ibu terutama ya, punya kewajiban berjihad. Tetapi kata Nabi, jihadnya perempuan la qitala fihi wala dima'a. Jihadnya perempuan tidak ada pembunuhan, tidak ada pertumpahan darah.
Jihadnya perempuan al-hajju wal umrah. Pergi haji dan pergi umroh. Itu jihad perempuan. Makanya orang kalau berangkat haji, berangkat umroh lebih banyak perempuannya. Ini malam siang ini sekarang aja banyak perempuannya. Ya, kalau mau dijadiin bini 1:5 ini Pak. Kita pulang bawa bini 5 ini. 5 gak masih lebih ya? Gak apa-apa, peot-peot, isut-isut gitu ya. Jadi dapat pahala jihad Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika nih yang mau berangkat besok mana nih? Tunjuk tangan. Ini dari sini semua yang berangkat besok. Nah, Masya Allah ya. Jangan lupa Pak, doain saya ntar ya kalau di sono. Saya pesan nih mau berangkat besok nih. Karena dia meraih pahala jihad, satu, dia rela ikhlas meninggalkan anak dan keluarga. Jangan nengok lagi ke belakang. Jangan lagi ditangisi. Ya, karena Bapak akan ketemu dengan Allah. Bapak akan ketemu dengan Baitullah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Begitu kata Nabi. Siapa orang yang senang, suka akan bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengannya. Ya, jadi dari sekarang ini sudah ditanamkan rasa keinginan pengen ketemu Allah, pengen ketemu Baitullah. Tetapi kalau orang itu man kariha liqa Allah, kalau orang itu tidak suka dengan ketemu Allah, maka Allah pun tidak suka ketemu dengannya. Maka bismillah, ketika berangkat untuk meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, bismillah, jangan tengok-tengok lagi ke belakang. Yang kedua, karena pahalanya jihad nih yang mau berangkat, ya harus siap, dia akan tidak pulang. Harus siap untuk mati di sono. Itulah jihad. Siapa mati di sono? Senyum doang ya. Ya, namanya jihad. Jadi kalau orang jihad itu harus siap mati di tanah rantau. Harus siap mati di pertempuran perang. Ya. Bahkan kalau bisa niatin saya mau pengen mati di sono. Ada di sini yang pengen begitu? Kalau ada, kita mau doain bareng-bareng. Ya. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, niatin mati di dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu mati di sono, isolatinnya di depan Ka'bah. Ka'bah lah yang tempat kita berharap, tempat kita menghadap ketika kita sholat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke. Itu sekedar motivasi doang. Next, Pak Ustadz. Ya. Ini Bapak Ibu, saya perkenalkan terlebih dahulu. Gambar Ka'bahnya enggak Ustadz? Ya, gambar Ka'bahnya dulu. Bapak Ibu sekalian, pengen banget kan ke Ka'bah? Ya, pengen banget kan? Ya. Tiap hari Bapak Ibu kalau sholat ngadep ke Ka'bah, tapi Ka'bah tidak nampak di depan mata kita. Sedikit lagi nih saudara kita akan berhadapan dengan Ka'bah. Ya, nanti kalau sudah sampai ke depan Ka'bah, teteskan air mata. Orang kalau udah ketemu Ka'bah, matanya sampai kagak keluar air, ya, maka mata orang itu melebihi dari batu. Batu aja bisa keluar air, apalagi mata kita. Ya, orang-orang yang ketemu dengan Ka'bah, Allah sudah janjikan. Ya, wa ij'alnal baita masabah. Orang yang ketemu Ka'bah akan Allah kasih pahala yang berlimpah. Jadi kalau pengen mendapatkan pahala berlimpah,
datanglah ke Ka'bah. Karena Ka'bah itu akan mendatangkan orang-orang yang datang ke dalamnya, ke Masjidil Haram, dia akan meraih pahala yang berlipat-lipat. Ya, satu kebaikan dilakukan selama berada di tanah suci, maka nilainya 100.000 kali lipat. Beda dengan di kampung kita. Ya, oke. Tadi mana Ka'bahnya? Ini Ka'bahnya Pak Ustaz. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ketemu Ka'bah, ya, pertama tentunya pasti baca doa ketika kita melihat Ka'bah. Yang kedua, orang ketika ketemu Ka'bah yang dilakukan tawaf. Berapa putaran tawaf, Bu? 7. Apa yang dibaca? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula. Semangat. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa. Satu lagi Bu ya. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula. Yang mau berangkat besok kalau tawaf, sunnah baca 2 doa. Sunnah ya. 1 baca tasbih yang barusan. Kedua baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nanti kalau kagak denger pembimbing pandu, baca 2 itu. Doa-doa yang lain boleh nggak? Boleh. Silahkan. Jangan sambil ngobrol. Jangan sambil selfie. Jangan mainin HP ketika sedang tawaf. Orang tawaf itu Bapak Ibu sekalian seperti sholat. Maka orang tawaf wajib hukumnya punya wudhu. Nanti kalau Bapak Ibu baru 3 putaran kentut, maka wajib berwudu dulu, baru lanjutin tawaf. Bagaimana kalau dia kentut, dia diam aja? Maka umrohnya nggak sah, tawafnya nggak sah, sa'inya nggak sah, maka dicatat hari itu nggak umroh. Makanya besoknya mau berangkat, jangan malu, jangan ragu. Kalau kita batal, laporan sama pembimbing. Pak Ustadz, saya batal. Jangan diam aja, karena nggak sah. Karena tawaf itu seperti orang sholat, Bapak Ibu sekalian, maka jangan main-main. Berangkat dari cabang Bungin ke Mekah itu jauh. Berangkat dari sini ke Mekah biayanya mahal. Berangkat dari sini ke Mekah ditangisi keluarga. Sudah sampai ke depan Ka'bah dia main-main. Jangan. Makanya kalau banyak orang ketika tawaf sambil main, boro-boro dapat mabrur. Maka setiap orang berangkat harus dikejar mabrur. Ya. Nanti kalau sudah selesai 7 putaran, sudah berdoa, sudah sholat, kalau mau foto silahkan. Tapi jangan lagi sedang ibadah.
Ya, ini saya pesan banget nih. Soalnya banyak Bu di TikTok ya, di mana-mana sambil top sambil megang apa? HP, kamera. Nauzubillah, jangan. Oke. Terus. Ini Madinah dulu kan? Oh, Mekah dulu. Oke. Bapak Ibu sekalian, mikotnya? Tanim. Oke. Oh langsung ya berarti ya. Oke, next tadi yang mikot Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti dari pembimbing itu ketika mikot itu apa Pak? Mikot itu adalah setar di mana Bapak Ibu niat apa? Umroh. Dan niat itu di dalam umroh rukun. Apa artinya rukun? Rukun itu tidak boleh tidak dikerjakan. Rukun itu tidak bisa diwakilkan. Rukun itu kalau tidak dikerjakan tidak bisa diganti dengan dam. Itu rukun. Niat itu rukun. Jadi nggak bisa Bapak Ibu mau berangkat kagak niat umroh, maka umrohnya nggak sah dan nggak bisa diwakilin. Udah lu aja niatin ya, gue mah kagak. Nah, nggak bisa. Dan kalau dia udah lupa kagak niat, maka nggak bisa dibayar dam. Pokoknya nggak niat nggak sah. Nah, itulah namanya niat umroh. Dan niatnya harus di tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Kalau dari Jakarta ada 2 tempat. Satu bisa dari pesawat. Ya, disebut dengan Yalamlam. Nanti di pesawat dikomandoin, Bapak Ibu kita niat. Bisa juga nanti pas udah nyampe di Bandara King Abdul Aziz. Ya, nanti tinggal pembimbingnya, karena Bapak Ibu tidak transit lagi di Jeddah, langsung berangkat ke kota Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana niatnya? Nah ya, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Itu di lisan. Niat itu harus di mana? Di hati. Maka sekarang saya tuntun ibu yang di dalam hati. Ya, jangan di lisan. Karena niat itu ada di sini, bukan di sini. Di mulut itu menuntun hati supaya bisa melafazkan itu. Oke, sekarang ikutin saya yang mandu, Bapak Ibu ikutin tapi dalam hati. Ya, jangan berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Catat tuh ya, niat harus di sini. Setelah niat, Bapak Ibu sudah berlaku larangan-larangan ihram. Ustaz ambil Ustaz. Apa larangan-larangan ihramnya nih? Ya, perhatikan nih yang akan berangkat besok. Larangan-larangan ihram, ya, ketika dia sudah niat, buat laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit, dilarang memakai tutup kepala. Ya, nanti kalau sudah niat, jangan ada di diri kita ini ada pakaian berjahit. Sampai celana dalam sempak nggak boleh. Ya nggak boleh. Gondal-gandel, ya gitu. Peci nggak boleh. Atau nanti pas nyampe sono karena panas, ihramnya dikurubin di pala, nggak boleh. Bagaimana kalau dia lakukan itu? Kena denda. Dendanya apa? Satu ekor kambing. Kalau nggak mampu, sedekah sekitar 60 real. Kalau dia nggak mampu sedekah, puasa 3 hari. Tinggal pilih. Ya.
Larangan kedua, khusus buat perempuan, dilarang memakai sarung tangan. Sarung tangan yang jarinya tertutup. Ya. Yang boleh terbuka buat perempuan cuma dua, muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Ya, makanya tidak boleh menutup wajah dengan cadar. Karena mukanya ini wajib terbuka. Bahkan ada nggak di sini yang pakai jilbabnya sampai sini nih? Mana? Oh, nggak ada. Ya, jadi besok yang mau berangkat nih cari ciput ya, bukan ciput yang di sawah, ya, ciput yang jilbabnya sampai ke dagu, jilbabnya, ya, mau kena mau jilbab kalau mau kenanya atau jilbabnya yang biasa, maka ditutup wajahnya sampai pakai ciput yang sampai sini, jangan seperti yang ibu-ibu sekarang pakai, ininya masih kelihatan. Nanti beli ciput yang menutup dagunya. Oke. Yang ketiga, yang dilarang buat laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian. Maka nanti kalau sudah niat, ibu-ibu nggak boleh lagi bersolek, pakai bedak, pakai hand body, pakai wangi-wangian, dihindari. Ya, laki-laki pun begitu. Jangan pakai wangi-wangian. Kemudian berikutnya memotong kuku dan bebuluan. Ya, mau bulu mata mau bulu hidung mau bulu ketek mau bulu kemaluan pokoknya kalau udah niat jangan ada bulu-bulu yang di diri kita dicabut. Supaya dia tidak dicabut saat dia sedang berihram, maka sunnah mencukurnya sebelum berihram. Maka nanti sebelum berangkat rapiin jenggotnya, kumisnya, semua bulu ketiaknya rapiin, jangan ada bulu-bulu di dalam diri kita. Sehingga besok dia ketika berangkat sudah nggak ada yang dicabut-cabut lagi. Ya. Kenapa Bu tertawa? Hah? Nah, yang berikutnya adalah apa? Kuku. Ya, makanya nanti ketika berangkat pastikan kukunya sudah apa? Bersih. Karena jangan sampai ada kuku yang dipotong atau digigit saat dia sedang berihram. Next. Ini ya. Saya lupa Pak. Oke, ini yang larangan berikutnya, memotong, menebang atau mencabut pohon, tumbuhan di tanah haram, memburu atau membunuh binatang, bertengkar, berantem, berkelahi, bercumbu. Nah, niat bini cakep namanya mencium baik. Nah, sedang berihram jangan. Apalagi sampai berhubungan intim. Iya, berjima, awas. Itu lebih bahaya lagi. Ya, boleh nggak berjima? Boleh, tapi dalam kondisi tidak berihram. Ya, tidak berihram nggak apa-apa, silakan. Mau berapa kali Yang penting jangan sedang berihram. Makanya yang sekamarnya nanti berdua itu kudu bisa hati-hati. Makanya kenapa ibu-ibu sekamarnya berempat, ibu-ibu berempat, bapak-bapak. Supaya nanti ketika dia sedang berihram tidak apa? Melanggar larangan-larangan ini. Ya. Dan juga melakukan akad nikah itu juga dilarang ketika sedang berihram atau menikahkan. Ya, makanya nanti kalau di sono itu tangannya kalau kata orang cabang bungin jangan kemelekeran. Ya, main potong-potong aja tuh, tanam-tanaman di sono, main potes-potes namanya ya. Kalau sedang berihram. Oke, next. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, tawaf. Tawaf. Jadi tawaf itu Bapak Ibu rukun. Jadi kalau sudah niat, maka dia harus tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Karena dia rukun, tawaf itu nggak bisa diwakilkan dengan orang lain. Dan nggak bisa dibatalin. Ya, jadi Bapak Ibu besok kalau udah niat nih, saya mau niat, udah niat umroh, maka jangan sampai nggak tawaf. Karena kalau nggak tawaf, maka umrohnya nggak sah, batal, dan nggak bisa diwakilkan. Maka besok siapin, kalau tenaganya kurang kuat, berarti siapin
duit buat sewa kursi roda. Biar apa? Biar nanti bisa melakukan tawaf. Ya, 7 putaran. Oke. Nah, ketika tawaf, Bapak Ibu sekalian nih, ini namanya Hajar Aswad. Nih yang pojokan. Ya, Hajar Aswad itu mulai dan berakhirnya tawaf. Dari sini nih, dari sini langsung muter ke sini, muter ke sini, muter ke sini, sampai ke sini lagi, dihitung 1 putaran. Ya. Apa yang dibaca dari sini ke sana? Yang dibaca adalah tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Terus Pak, yang tadi lagi Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti ini lakukan 7 putaran. Nah, ketika Bapak Ibu tawaf, maka jangan menyelipkan diri ke dalam ini. Ini namanya Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail. Itu adalah bagian daripada bangunan Ka'bah. Yang ini nih. Kalau Bapak Ibu tidak bisa sholat di dalam Ka'bah, berdoa di dalam Ka'bah, maka sholatlah di sini. Pahalanya orang yang sholat di Hijr Ismail sama dengan dia sholat di dalam Ka'bah. Nah, tapi sekarang sudah padat. Ya, sesuaikan dengan fisik. Jangan dipaksakan ketika sholat di sini. Yang berikutnya nanti Bapak Ibu akan melintasi ini nih, namanya Makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan kuburannya, tetapi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika membangun Ka'bah, pijakannya itu membekas, bekas kaki Nabi Ibrahim. Kuburan Nabi Ibrahim di mana? Palestina. Itu bukan kuburannya, itu adalah tempat pijakannya, maka disebut juga makam. Nanti Bapak Ibu jangan minta ke sini. Hati-hati ya. Jangan minta ke sini. Jangan. Mintanya ke depan Ka'bah. Ya, jangan minta ke makam Ibrahim. Setelah itu Bapak Ibu selesai 7 putaran, ya. Nanti baru sholat sunat tawaf 2 rakaat. Berdoa. Habis itu selesai kegiatan tawafnya. Langsung siap-siap berangkat untuk melakukan sa'i. Sa'i Ustaz. Jadi ada nggak itunya? Syarat. Nah syaratnya, oke. Oke syaratnya ya. Ini syarat sah tawaf, Bapak Ibu saya perhatikan. 1, berada dalam Masjidil Haram. 2, bersuci. Ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat. Ini baju yang kita pakai harus suci. Ya, takut ada kena najis, kena apa. Ya, kemudian apa tuh? Pakaian, badannya, tempatnya. Hati-hati juga sendal. Sendal yang ibu bapak bawa ketika tawaf, pastikan sendalnya suci. Karena dia ngintil di kita, nemplok di kita. Ya, nanti gara-gara sendal yang agak suci, akhirnya tawafnya nggak sah. Pastikan sendalnya suci ya. Kemudian harus dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad. Bahu kiri lurus dengan Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah dari sebelah sini, di sini adanya. Oke, harus 7 kali, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dilebihi. Ya, nanti orang cabang bungin, Ustaz, dosa saya banyak. Selama di rumah biarin orang-orang 7, saya 8. Nah, nggak bisa. Jangan ditambahin. Ya. Dan jangan dikurangi. Seperti sholat zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Jangan ditambahin, maghribnya jadi 4 gitu. Sama aturannya ya. Baju badan tidak boleh menempel di Ka'bah. Dilarang masuk ke Hijr Ismail. Karena tadi saya bilang Hijr Ismailnya sekarang udah rame. Ya. Jadi selama nanti Bapak Ibu sedang berihram, belum tahallul, maka orang itu jangan sampai megang Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu banyak minyak wanginya. Ya, jadi selama Ibu sedang berihram, jangan sampai megang Ka'bah. Selesaikan tawaf dan sa'inya dulu sampai tahallul. Baru kalau megang Ka'bah, semata-mata cuma megang Ka'bah. Next. Lanjut, ya. Sa'i. Sa'i Ustaz, sa'i. Ya. Sa'i juga 7 kali putaran.
dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ya, nanti ada bukitnya. Naik Bapak Ibu ke Bukit Sofa, kemudian jalan ke Bukit Marwah. Satu kali jalan itu 450 meter. Satu kali. Berarti kalau dia 7 kali, nah sekitar 3 kilo. Jalan 3 kilo. Sa'i doang, ya. Nah, di sa'i ini Bapak Ibu sekalian mulainya dari Sofa, nanti berakhirnya di Marwah. Kalau ada orang yang tawafnya berakhirnya di Sofa, berarti salah setarnya. Ya, ono Bukit Sofa, dari Sofa jalan sampai ke Marwah, 1. Dari Marwah jalan ke Sofa, 2. Dari Sofa jalan ke Marwah, 3. Terus 4, 5, 6, 7. Jadi 7 di sini. Ya, ini ada perjalanan tentang Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail, ketika ingin mengejar anaknya sedang kehausan. Oke, nah ini dia, ya. Nanti di tengah-tengah ada apa tuh? Lampu hijau. Nanti pas di prakteknya kita vaksin ya. Nah, yang perlu diperhatikan, sunnah ketika sa'i, 1 bersuci. Sunnah ya, bukan syarat. Jadi nanti kalau habis sholat, habis berdoa, Bapak Ibu udah kentut, terus lanjut ke sa'i, nggak wudu lagi, boleh. Dengerin, habis sholat, udah berdoa, terus Bapak Ibu batal wudunya, kentut, lanjut ke sa'i, tidak perlu wudu lagi, sah, boleh. Ya, kalau berwudu lebih bagus, dia sunnah, ya. Dilakukan tanpa putus-putus, artinya baru dapat 1 jalan karena capek, akhirnya gue pulang dulu ke hotel dah, ngaso besok gue lanjutin. Nah, nggak bisa, ya. Jadi dia harus terus dilanjutkan. Pelan-pelan boleh nggak? Boleh. Kediel pelan karena kakinya sakit ya. Nah boleh, nggak apa-apa. Yang penting dia jangan diputus, pulang dulu ke hotel besok baru dilanjutin, nggak bisa. Ya. Di bawah pilar hijau berlari kecil bagi laki-laki. Nanti kalau ada ketemu lampu hijau, laki-laki yang ngingkring, lari kecil, tapi perempuan enggak. Rabbikfir warham watakarram, gitu ya. Laki-laki sunnah, tapi perempuan nggak sunnah. Oke. Berdoa menghadap kiblat di Bukit Sofa dan Marwah. Setiap kali nyampe Bukit Sofa berdoa, nyampe Bukit Marwah berdoa. Kemudian bagi yang tidak kuat, nah siap-siapin tuh duitnya. Bisa naik kursi roda, biasanya 100 real. Bisa naik golf cart, mobil golf, ada di lantai 3. Satu mobilnya isinya 10 orang. Ya, harganya sekitar 60 real. Oke, next. Terus Tad. Oke. Tahallul. Kalau udah sa'i, berarti rukun yang keempat adalah tahallul. Apa tahallul? Cukur, potong rambut. Kenapa harus cukur? Karena dia halal melakukan yang dilarang ketika sedang berihram. Ibu tadi apa yang dilarang? Potong rambut, buka aurat, dilarang kan? Ketika udah tahallul, maka itu boleh. Berhubungan intim suami istri dilarang ketika berihram, tapi ketika udah tahallul, maka dia boleh. Maka tahallul di dalam umroh sama seperti sama seperti salam ketika sholat. Ibu saya tanya nih, sholat zuhur berapa rakaat? 4. Terus Bapak Ibu udah tahiyat akhir, udah sampai innaka hamidum majid. Terus Bapak Ibu nggak salam, selesai nggak sholatnya? Nah, enggak. Ya, nggak selesai sholatnya kan? Maka supaya sholat kita selesai, assalamualaikum warahmatullahi, begitu. Selesai sholat. Umroh pun begitu. Kalau Bapak Ibu udah tawaf, udah sa'i, semuanya udah, enggak tahallul, maka umrohnya belum selesai. Artinya apa? Kalau ibu bapak buka aurat belum tahallul, maka kena dam. Maka kalau udah selesai tawaf sa'i 7 putaran, buru-buru tahallul. Supaya menyelesaikan rangkaian ibadah umrohnya dengan sempurna.
Dah, segitu aja. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Yang mau berangkat? Cukup? Cukup?